Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Nadia Valeri kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Ya pemirsa, siang kali ini kami awali dari informasi mengenai bus rombongan pelajar SMK asal Depok yang mengalami kecelakaan maut di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Ya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Kampung Palasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Olah TKP membutuhkan waktu yang panjang untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebab kecelakaan. Pengumpulan bukti-bukti membutuhkan waktu yang lama karena cakupan tempat kejadian perkara yang luas. Selain menandai beberapa titik, polisi yang tergabung dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat juga memotret dimensi lokasi TKP. Untuk memudahkan polisi, arus lalu lintas di lokasi olah TKP dialihkan ke jalan alternatif. Bus pariwisata membawa rombongan pelajar SMK asal Depok terguling di jalan turunan kawasan Ciater, Subang. Kecelakaan ini menyebabkan 11 orang tewas. Pemirsa, kecelakaan bus pariwisata Trans Putra Fajar di Subang, Jawa Barat menyebabkan 11 orang tewas dan lainnya luka. Ya, sebagian korban luka pemirsa hingga kini masih dirawat di RSUD Subang. Sementara itu korban tewas juga disemayamkan di rumah sakit yang sama sebelum diberangkatkan ke Depok, Jawa Barat. 12 korban luka kecelakaan bus Trans Putra Fajar Subang dirawat di RSUD Subang. Sebagian korban menderita luka pada bagian wajah, tubuh hingga mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Korban kecelakaan dirawat di sejumlah rumah sakit, 37 korban luka ringan dan 20 orang dirawat di RSUD Subang. 3 korban dirawat di Rumah Sakit Amori dan 14 korban lainnya dirawat di Puskesmas Palasari. Sejauh ini dari data yang kami himpun ada kurang lebih 11 orang korban yang meninggal dunia, di mana 10 korban itu terdiri dari 9 orang pelajar dan 1 orang pendamping dari guru SMK di Lingga Kencana, Depok. Salah satu korban selamat pada peristiwa ini menyatakan bangku bus pariwisata terisi penuh penumpang pelajar dari SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Saat mendengarkan suara teriakan sopir, korban langsung menunduk dan berlindung di belakang kursi. Posisi ketiga dari supir. Tiga dari supir. Waktu itu apa yang kejadiannya gimana ceritanya? Agak tiba-tiba supir teriak juga sama supir juga teriak juga. Saya kaget pada yang Allah Akbar ngelindung aja di belakang bangku. Ngobrolnya lama, jauh nggak jaraknya? Lumayan. Bus pariwisata yang ditumpangi pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Jalan Raya Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan ini menyebabkan 11 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka. Dari keterangan saksi, kecelakaan diduga akibat rem bus yang tidak berfungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait kecelakaan maut bus pelajar di Subang, Jawa Barat, pemirsa, kita akan segera terhubung dengan rekan kami Rudi Setiawan di RSUD Subang. Sementara ada Amrina Rida di SMK Lingga Kencana, dan terakhir ada Yudi Heriawan langsung dari lokasi kecelakaan. Pertama pemirsa, kita akan lokasi ke RSUD Subang terlebih dahulu. Ada Rudi di sana. Rudi, seperti apakah update terkini terkait korban luka dan meninggal di RSUD saat ini? Ya, rekan Rudi, mungkin suaranya bisa dibuka terlebih dahulu, rekan Rudi. Di lokasi di Rumah Sakit RSUD Subang, Jawa Barat. Ya, saat ini saya masih berada di depan ruang jenazah RSUD Subang maksud saya. Ya, yang mana memang tadi sekitar 30 menit yang lalu bahwa seluruh korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarganya, dan seluruh jenazah itu dibawa menggunakan ambulan yang diperbantukan dari beberapa diantaranya yaitu dari Pemkop Depok dan rumah sakit dari Brimob Depok. Kemudian juga
tadi selain ambulan itu juga dikawal oleh pihak kepolisian dengan menggunakan kendaraan patwal yang mana memang untuk seluruh kendaraan ambulan ini akan dikawal sampai ke daerah Depok. Dan rencananya memang instruksi dari Kakor Lantas tadi bahwa menyatakan untuk seluruh korban langsung agar langsung dibawa ke rumahnya untuk segera dimakamkan. Mengingat memang seluruh korban sudah seluruhnya dari 11 dan tadi sisa 10 berhasil teridentifikasi data-datanya. Dan kemudian juga untuk seluruh korban jenazah juga tadi memang suasana terlihat memang sangat haru ya, di mana memang suasana keluarga korban tadi juga banyak yang menangis atau sedih karena melihat keluarga korban. Dia langsung sejak malam dan baru tadi mereka bisa melihat secara langsung kondisi korban yang sudah terbungkus oleh kain kafan, di mana memang satu persatu tadi seluruh korban dimasukkan ke dalam ambulan, dan kemudian memang rencananya oleh pihak keluarga akan langsung dimakamkan. Kemudian juga dapat kami informasikan seluruh rumah sakit yang merawat para korban kecelakaan maut bus ini sekarang ini masih ada tinggal 4 orang lagi, yang mana memang ini merupakan korban yang mengalami luka berat, diantaranya luka patah bagian kakinya dan patah bagian lengannya. Dan mereka keempatnya ini sampai saat ini masih mendapatkan perawatan secara intensif dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Kemudian juga untuk tadi saya juga sempat menghampiri untuk melihat salah satu korban yang juga merupakan pengemudi bus itu sendiri. Tadi saat ini mendapat penjagaan pengawalan ketat karena memang pihak dari pengemudi itu sendiri saat ini dijaga oleh pihak kepolisian di ruang tersebut ya, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Dan juga selain ada pihak pengemudi juga tadi saya melihat keluarga pengemudi juga berada di dalam ruangan isolasi itu tersebut. Ya, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Rudil dari Subang. Dari Subang pemirsa kita bergeser ke Depok, Jawa Barat, tepatnya ke SMK Lingga Kencana. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat siang Amrina, seperti apakah persiapan penyambutan ke-11 jenazah yang dikirimkan dari Subang ke Depok pada hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga Nadia. Ini kami melaporkan langsung dari SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat, yang merupakan sekolah dari rombongan siswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas bus terguling di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan kalau untuk suasana terkini memang dari pihak yayasan atau pihak sekolah ini tidak terdapat aktivitas spesifik untuk menyambut atau untuk nantinya menanti begitu para korban, terutama jenazah yang sedang dalam perjalanan dari rumah sakit ada di Subang menuju ke arah Depok, karena memang informasi yang kami dapatkan dari pihak yayasan atau pihak pembina yayasan sekolah ini langsung begitu tadi menyampaikan bahwa dari para korban yang meninggal dunia ini nantinya akan langsung dari Subang menuju ke rumah duka masing-masing, sehingga tidak akan ada penyambutan yang spesifik yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Dan seperti informasi yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam kecelakaan ini terdapat 57 korban, di mana 46 diantaranya ini mengalami luka-luka, lalu juga 11 orang diantaranya ini mengalami atau meninggal dunia begitu, di mana untuk 11 orang yang meninggal dunia, 1 diantaranya merupakan seorang guru yang berusia 63 tahun dan 10 lainnya ini merupakan siswa dan juga 1 orang pendamping begitu. Kalau untuk informasi yang kami dapatkan memang dari pemerintah Kota Depok ini juga telah memberikan bantuan, mengirimkan sejumlah ambulans untuk nantinya mengantarkan korban tersebut, di mana untuk korban yang mengalami luka-luka ini sebagian sudah diantarkan dari Subang menuju ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok Bayangkara, dan informasinya memang sebagian dari korban luka-luka ini sudah dirawat dan sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok Bayangkara. Sementara itu memang seperti yang disampaikan sebelumnya ini bahwa ada sejumlah korban yang mengalami
mengalami luka berat begitu yang sekarang posisinya masih ada di Subang. Sementara itu untuk korban yang meninggal dunia seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hingga saat ini masih dalam perjalanan dari arah Subang menuju ke arah Depok dan nantinya memang akan langsung dibawa ke rumah masing-masing. Namun meskipun demikian dari pihak yayasan, pembina yayasan Mawardi tadi menyampaikan bahwa dari pihak yayasan akan mengakomodir atau memberikan bantuan yang dimana pihak yayasan telah menyiapkan adanya tempat pemakaman umum di area Parung Binggung begitu yang merupakan area Depok tempat area sekolahan yang nantinya apabila ada keluarga korban yang meninggal dunia yang membutuhkan bantuan nanti akan bisa dimakamkan di sana. Pram. Baik, dari Depok, Jawa Barat, pemirsa, tepatnya dari lokasi atau dari sekolah SMK Lingga Kencana, kita bergeser kembali ke Subang, Jawa Barat, tepatnya di Ciater, tepatnya di lokasi kecelakaan. Ada rekan kami, Yudi, di sana. Yudi, bagaimana hasil olah TKP tadi pagi, Yudi? Ya, Pram, petugas kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Subang telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan yang merewaskan 11 orang. Namun olah TKP tersebut terpaksa ditunda oleh pihak kepolisian dikarenakan pihak kepolisian masih terus akan melakukan olah TKP di lokasi lainnya. Pasalnya pihak kepolisian menerima informasi bahwa bus itu sendiri sebelumnya telah dilakukan perbaikan di bagian remnya oleh supir dan kondektur. Sehingga pihak kepolisian terpaksa menunda terlebih dahulu olah TKP di lokasi kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan di lokasi lainnya, Pram. Untuk olah TKP yang belum dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa scanner, yaitu pembuatan 3 dimensi untuk membuat animasi kejadian kecelakaan mulai dari turunan ke tabrakan hingga terguling. Baik, terima kasih banyak rekan Yudi langsung dari lokasi kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya rekan kami Amrina Rida langsung dari Depok, Jawa Barat, tepatnya di sekolah SMK Lingga Kencana. Dan terakhir tadi ada Rudi langsung dari RSUD Subang, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, puluhan warga Ciater, Subang, Jawa Barat menggelar doa bersama dan salat gaib di lokasi kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan 2 bus pelajar yang selamat dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat. Ya, bahkan sejumlah orang tua siswa sebelumnya tidak menyetujui acara perpisahan sekolah digelar di luar kota Depok. Dengan pengawalan polisi, rombongan bus 2 dan 3 yang selamat dari kecelakaan di Subang tiba di Depok, Jawa Barat. Kedatangan rombongan bus disambut isak tangis keluarga. Bahkan sejak dini hari, keluarga sudah menanti buah hatinya. Para siswa yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut pun langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing. Menurut pengakuan sejumlah siswa yang selamat, mendapat kabar salah satu bus alami kecelakaan ketika tengah berhenti di tempat oleh-oleh yang sebelumnya berkunjung ke tempat wisata Tangkuban Perahu. Tujuannya mau kemana itu? Yang kecelakaan di bus berapa? Itu di bus 1. Kamu adanya di bus berapa? Aku di bus 2. Setelah kejadian itu kamu turun dari bus? Pada turun semua. Kayaknya
tadinya kan lagi nyari-nyari oleh-oleh ya. Nah, tak dapat kabar kalau ternyata di saat itu kecelakaan. Sementara itu, salah satu orang siswa yang selamat sempat protes kepada pihak sekolah lantaran tidak setuju dengan adanya kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar kota. Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa, ya diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru, oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Hingga kini, pihak sekolah masih menunggu kedatangan 11 jenazah yang menjadi korban dalam kecelakaan maut tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana rumah duka salah satu korban kecelakaan maut Subang diselimuti duka. Ya, ibu korban kecelakaan tak kuasa menahan tangis. Isak tangis ibu korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat tak henti-henti saat menunggu kedatangan putri sematawayangnya. Ayah korban, Abdul Rahman, mengatakan sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, anaknya sempat memberi kabar melalui telepon dan meminta untuk dijemput saat tiba di sekolah. Kini kedua orang tua Intan masih menunggu kedatangan putrinya untuk kemudian dimakamkan. Ada sekolah yang ngabarin atau temennya? Dari abang. Oh, kabari. Abang yang sekarang dari malam abang saya sama adik saya lagi jemput. Saya dapat kabar dari dia juga kabar dari temennya juga. Iya. Itu jam berapa Pak? Habis sisa jam 8-an lah. Apa boleh tahu terakhir komunikasi dengan almarhum? Waktu di sana nelpon nggak sempet? Sempet. Apa? Lagi habis maghrib sama ibunya. Oh, nelpon. Sebelum kejadian Pak? Sebelum kejadian. Jadi bilangnya gimana waktunya? Minta jemput jam 10, paling jam 10 Intan sampai ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh, dia bilang sama ibunya, Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur. Ya udah, habis begitu minta dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Apa bertahu kegiatan apa sih Pak di sana? Perpisahan Pak. Untuk perpisahan apa? Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami Diana, ibu dari salah satu korban bus terguling yang bernama Mahesa. Halo, selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Pak. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya buah hati Ibu. Ya, Ibu, sebelum kejadian Ibu, mungkin Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Mahesa sebelumnya? Iya Pak, sekitar pukul 4:30. Ketika itu? Dia WA saya, ya, dia di WA saya bilang udah jalan pulang belum A? Terus dia bilang belum Bu, lagi makan. Kalau habis makan baru mau pulang gitu katanya. Baik, Itu aja. Baik, Ibu dari pihak sekolah mungkin setelah itu bagaimana mengabarkan terkait kecelakaan ini? Belum ada kabar dari sekolah Bu waktu saya semalam ya, dari anak saya itu kabar dari anak saya telepon anak saya masih bisa dihubungin tapi nggak diangkat sama dia. Pas udah berapa jam kemudian saya telepon lagi nggak aktif, lalu saya langsung ke sekolah. Saya tanya ke gurunya, tapi kata gurunya belum ada kabar sama sekali. Seperti itu. Oke, Ibu Diana, hingga saat ini belum ada kabar dari pihak sekolah seperti apa kelanjutannya? Saya dapat kabar
Semalam kira-kira pukul 3 pagi, pukul 3 baru saya dapat kabar kalau Mahesa itu udah nggak ada. Saya baru panik Pak, udah pikir saya udah kemana-mana. Saya udah nggak ada rasa gimana gitu, udah lemes semuanya. Baik, Ibu Diana, dari pihak sekolah belum mengabarkan terkait update. Bagaimana dari pihak kepolisian? Mungkin apakah sudah diinformasikan kepada pihak keluarga apa penyebab kecelakaan malam tadi? Setahu saya katanya remnya blong, gitu. Emang waktu pergi juga saya juga udah firasat. Pertama-tama dia mau berangkat, katanya bannya nyangkut di bolongan apa di got gitu. Solokan itu saya udah tanda-tanda udah nggak enak di hati gitu Bu. Ibu Diana, kalau Mahesa, almarhum Mahesa ini anak keberapa Ibu Diana di rumah? Anak pertama Pak. Gimana sih sosok Mahesa di mata Ibu dan keluarga? Dia orangnya ya sayang sama saya, sama adik-adiknya. Dia dia bilang sih kalau mau lulus, mau kerja, mau kuliah, mau membahagiakan saya dan adik-adiknya Pak. Baik, Bu Diana tadi sempat menceritakan bahwa sebelum perjalanan ini nampaknya sudah ada kendala begitu di bus pariwisata ini. Apakah Bu Diana sendiri mungkin sempat menegur supir ataupun pihak sekolah begitu terkait dengan kendala ini? Mahesa mungkin pernah mau hubungi Ibu, Bu ini mobil 2 kali Ibu ada masalah, sempat bercerita nggak Ibu sama Ibu? Enggak sih Pak, waktu dia berangkat saya juga tahu dari wali murid juga yang diantar anaknya sampai sekolah. Kalau saya nggak sampai sekolah Pak, pegang rumah, kata dia mau pergi sama temennya, ya saya iya gitu. Ya saya kasih aja. Cuma katanya ada kendala pas mau jalan, bannya nyangkut gitu di lubang. Ya itu saya udah firasat kayak enak di situ Pak. Nah, sebelum ini pihak sekolah merencanakan untuk perpisahan di luar kota, Ibu. Apakah pihak keluarga atau orang tua murid itu diikutsertakan dalam rapat, disetujukah? Bolehkah ini perpisahan hingga keluar kota ketika itu? Ya, waktu itu banyak sih yang komentar Pak, ada yang nggak setuju. Karena apa? Biasanya juga kan nggak pernah lagi di luar kota. Biasanya di deket-deket sini, kayak seperti itu. Cuman nggak tahu kenapa katanya anak-anaknya yang ingin ke sana gitu. Ya namanya orang tua ya, namanya anaknya mau perpisahan, sudah senang-senang perpisahan terakhir, ya orang tua mungkin menyetujui Pak. Betul. Baik Bu Diana, ini tadi informasinya kendala karena remnya blong. Dari pihak keluarga sendiri mungkin jika terbukti ada kelalaian dari pihak bus, dari pihak keluarga akan meminta pertanggungjawaban seperti apa? Siapa ya Pak? Ya gimana ya, kalau saya minta pertanggungjawaban juga anak saya nggak bakal kembali. Iya, ya, Ibu Diana. Ya saya pengen sih ya bertanggung jawab lah ininya. Emang kan sudah ada persetujuan kalau misalkan wali murid juga pernah bilang nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab gitu. Ya, kita semua sih Pak ikuti aja. Oke, kalau Ibu sesama orang tua korban yang berada di satu bus ini sempat berkomunikasi juga nggak Bu soal kasus ini seperti apa? Yes, pernah Pak. Dari tangga saya yang anaknya sekarang meninggal juga, saya pernah sekali hubungin dia gimana anak saya, gimana infonya di mana, dia juga belum tahu. Belum tahu. Jadi hingga saat ini belum tahu keberadaan jenazah dari Mahesa pun belum diketahui seperti apa. Harapannya Ibu terakhir untuk sekolah atau pemerintah Kota Depok? Ya lebih berhati-hati lagi Pak. Kalau misalkan emang ada perpisahan di luar kota lagi, bisa lebih berhati-hati dalam mobilnya atau apa gitu, semuanya harus dicek ulang gitu Pak, biar semua keselamatan siswanya tuh terjamin gitu. Jangan jangan seperti anak saya seperti ini gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana. Kami kembali segenap kru iNews yang bertugas turut berduka cita atas meninggalnya Mahesa, dan terima kasih Ibu, semoga dilapangkan dan dikuatkan. Terima kasih Ibu Diana.
Sementara itu pemirsa, puluhan warga Ciater Subang, Jawa Barat menggelar doa bersama dan sholat goib di lokasi kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Ya, warga turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Warga Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di turunan Ciater Subang. Kedatangan puluhan warga ini untuk menggelar doa bersama dan sholat goib di lokasi kejadian. Dengan khusyuk warga berdoa untuk para korban kecelakaan baik yang tewas maupun luka-luka. Sebagai muslim, melihat saudara kita yang terkena musibah, insya Allah mendoakan semua yang korban di sini, mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, 10 jenazah korban tewas kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Ya, jenazah korban dipulangkan menggunakan 10 ambulans dari Pemkot Depok. Sejumlah keluarga korban setia menunggu sejak Sabtu malam untuk bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda karena masih ada satu keluarga korban tewas yang belum datang, sehingga identitas satu jenazah belum terkonfirmasi. Dari sini dari jam 10 malam. Setengah 10 malam. Ya. Datanya udah aman? Datanya udah aman. Udah aman. Dari awal pertama saya datang sih belum ada data namanya. Oh, belum ada. Ya. Nah setelah itu saya usahakan buat mencari tahu solusinya buat nyari di ruang jenazah, ternyata ada adik saya di sana. Ada. Ya. Yang awal ambulan ke Depok Bu ya. Saya dari Depok. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Karnain selaku adik dari guru SMK Lingga Kencana yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Ya, selamat siang Pak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya keluarga Bapak. Siang. Siang Bu. Baik, Pak, bisa diceritakan mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum seperti apa sebelum terjadinya kecelakaan malam tadi? Ya, ya Ibu. Saya komunikasi terakhir sama beliau ini saat habis Lebaran. Ya Bu ya. Bapak dengan almarhum Suprayogi ini dekat Pak, termasuk dekat atau seperti apa Pak? Ya, kebenaran saya adiknya Pak. Baik Pak, dari pihak keluarga sendiri pertama kali mendengar kabar kecelakaan ini dari mana? Ya, kalau saya memang kebenaran dikabarin dari kakak saya dan adik-adik saya. Oke Bapak, ini kakak Bapak Suprayogi almarhum adalah salah satu guru yang juga ada berada dalam bus tersebut. Ini semasa hidupnya sebagai seorang kakak dan seorang guru, bagaimana Bapak mengenal almarhum Suprayogi? Ya, beliau orang tua saya. Orang tua saya. Kakak saya juga. Kakak saya yang baik, Pak. Karena saya pernah sama beliau. Saya sekolah SMA sama beliau, Pak, di sekolah ini. Iya, Bapak sepeninggalnya kakak Bapak Suprayogi, adakah istri dan juga anak Bapak yang ditinggalkan? Ada Pak, anaknya 3 Pak. Anaknya sudah dewasa Pak. Baik Pak, karena yang terkait dengan acara perpisahan ini, apakah Pak Suprayogi almarhum sebelum berangkat ini mengabarkan pihak keluarga mungkin? Iya, iya Bu, mengabarkan. Biasa beliau Bu, kadang-kadang kalau acara-acara suka membimbing
siswa-siswa. Kalau almarhum Bapak sudah mengajar berapa lama Bapak di sana, Pak? Iya Pak, almarhum memang sudah lama Pak ngajar. Mengajar SMP, SMA, SMK. Kalau komunikasi terakhir sama almarhum waktu itu berbicara apa saja Bapak? Iya, beliau katanya Pak, waktu itu saya tidak sempat datang pas Lebaran. Beliau ingin adik-adiknya bisa ngumpul. Terakhir. Oke Bapak. Baik. Saya tidak tahu kalau ada firasat almarhum akan meninggal. Adakah firasat dari pihak anggota keluarga lain Bapak? Ada Pak, beliau juga sempat mesen oleh-oleh buat cucunya katanya. Selain berpesan untuk berkumpul dengan keluarga besarnya, ada nggak pesan terakhir yang sampai saat ini masih diingat dan belum diwujudkan oleh beliau? Iya Pak, beliau ingin Pak adik-adiknya sukses semua. Baik, Pak Karnain, kami segenap kru iNews TV yang bertugas, keluarga besar iNews ini juga turut berduka cita atas kehilangan kakak Bapak dan keluarga. Sudah banyak sekali, 11 orang. Pak, terima kasih Pak. Semoga diberikan keadilan ya Pak ya, dan ada santunan juga bantuan dari Pemkot setempat. Terima kasih banyak Bapak, dikuatkan Turut Bapak. berduka cita Pak Karnain. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, iNews yang masih akan kembali dengan informasi terkini dari kecelakaan bus pelajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 46 korban kecelakaan bus di Ciater, Jawa Barat dibawa ke 3 rumah sakit yang ada di Depok, Jawa Barat. Ya, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob, RSUD Depok, dan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ya pemirsa, pagi tadi 24 mobil ambulans yang membawa korban kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Sementara 2 ambulans membawa penumpang luka berat dibawa ke RS Rumah Sakit Universitas Indonesia dan 1 ambulans ke RSUD Depok. Dan untuk korban meninggal dunia tercatat ada 11 orang dibawa ke RSUD Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, kecelakaan bus maut terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar yang berisi rombongan siswa Lingga Kencana Depok. Akibat kecelakaan 11 orang tewas dan 17 orang luka berat. Dari 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Dan inilah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang ini tidak berfungsi. Akibatnya bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Dan pemirsa, orang tua salah satu siswa yang ikut rombongan Abdul Somad menyatakan dia terakhir kali komunikasi dengan anaknya sekitar pukul 17. Ya, Abdul Somad pun belum mendapat kabar terkait kondisi anaknya kini. Menurut ini sih, dia kan wali kelasnya namanya Pak Yogi. Pak Yogi itu di situ, di kecelakaan itu.
Sudah ada komunikasi lanjutan Pak tentang kondisi di sana? Untuk sementara buat anak saya ini belum ada info yang jelas. Tapi kemarin berangkat kapan Pak? Berangkat itu kira-kira habis subuh lah. Jadi hari ini harusnya jadwal pulang ya Pak? Jadwal pulang. Itu dalam rangka apa sih Pak? Ya katanya mau wisuda. Perpisahan ya? Iya, tapi hati saya pada awal itu nggak merestui dia wisuda. Karena kok jauh-jauh begitu hati saya. Tapi ya itulah, saya juga nggak tahu yang namanya kecelakaan musibah. Komunikasi terakhir sama? Saya komunikasi terakhir, saya WA, minta ada di mana. Saya masih di Lembang Pak, mau pulang gitu kira-kira jam 5-an lah tuh dia komunikasi terakhir. Baik, terima kasih Pak. Belum ada Bapak siapa? informasi. Dan pemirsa, Wali Kota Depok sambut kedatangan rombongan 2 bus selamat dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat. Ya, Pemkot Depok akan menanggung biaya pengobatan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Wali Kota Depok Muhammad Idris turut menyambut kedatangan rombongan bus 2 dan 3 yang selamat dari kecelakaan di Subang, di Depok, Jawa Barat. Wali Kota mengatakan hingga kini korban meninggal dunia masih dalam proses pemulasaran. Pihak Depok pun akan menanggung biaya pengobatan dan akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Sementara perihal PO bus yang mengangkut rombongan ini diketahui bukan berasal dari Kota Depok. Bus tersebut diinfokan memang sudah menjadi langganan pihak sekolah. Hingga kini Pemkot Depok masih terus berkoordinasi dengan tim yang menjemput para korban baik luka dan meninggal serta dengan rumah sakit yang nantinya akan merawat para korban luka. Kita mendengar kabar kecelakaan, langsung kita kirim armada ambulans dan mobil jenazah yang ada. Sebanyak kira-kira 34 mobil jenazah dan mobil ambulans untuk diberangkatkan ke sana. Ya, ini sudah ke sana semuanya. Kalau yang luka berat yang memang harus dioperasi pada saat itu dilakukan tindakan di sana. Itu nggak bisa, kalau nggak salah 4 orang. Selainnya luka sedang, luka ringan itu dibawa berangsur-angsur setelah mereka dipersiapkan dengan ambulans yang lebih lengkap di peralatannya yang ada di ambulans seperti itu. Sementara yang jenazah ini memang ada 1 yang belum teridentifikasi, yang lainnya sudah sekarang ada proses pemulasaran. Di sana kalau sudah lengkap akan dibawa ke keluarga minta ke rumahnya masing-masing. Tapi saya bilang selesaikan identifikasinya dan BAP-nya dengan kepolisian setempat, diserahkan kepada Polres yang memang Polres Kota Depok ke sana juga, dan nanti di sini diserahkan kepada keluarga dan tanda tangan bahwa jenazah sudah diterima oleh pihak keluarga. Sebab mereka tidak berkenan untuk ditempatkan di RSUD, jadi langsung ke keluarga mereka seperti itu. Pak, untuk total yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan ada detailnya nggak sih Pak? Total yang meninggal dengan 1 orang yang di sana, pengendara motor itu 12. Yang warga Depok, siswanya ini, saya nggak tahu siswa gurunya ya daftarnya, itu ada 11 orang, laki dan perempuan. Yang selebihnya luka ringan, ada 4 tadi luka sangat berat, harus ada tindakan langsung untuk penyelamatan mereka. Karena yang patah itu tulang rusuk kalau nggak salah, dan juga ada beberapa bedah saraf yang memang harus diselesaikan di sana. Jadi dan sebagian juga ditempatkan di rumah sakit Brimob ya, karena memang di RSUD tidak ada bedah saraf. Kalau bedah saraf itu ada di Brimob. Demikian juga untuk ortopedi kita sudah siapkan untuk 10 ya, 10 kalau memang dibutuhkan di sini. Itu nanti pembagiannya kesepakatan dengan RSUD di sana dengan dokter. Dan pemirsa, ini siang masih akan kembali dengan informasi terkini dari kecelakaan bus pelajar di Teater Subang, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, jenazah korban kecelakaan bus di Subang sudah menuju ke rumah masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di rumah duka jelang kedatangan jenazah, saudara rekan kami Yung Rizky yang saat ini berada di rumah keluarga Mahesa yang adalah salah satu korban meninggal dunia. Halo, selamat siang rekan Yung. Siang Pak, dan juga pemirsa. Rekan Yung, apakah pihak keluarga sudah mengetahui bahwa sekarang jenazah dalam perjalanan menuju rumah duka? Baik, memang
sejak tadi keluarga sudah menunggu kedatangan dari jenazah keluarganya. Di tempat saya berdiri ini merupakan rumah duka dari Mahesa Putra yang menjadi salah satu korban kecelakaan di Subang. Di tempat ini di Gang Haji Arif Jalan Raya Cinere memang terdapat 3 anak yang menjadi korban meninggal dunia pada kecelakaan di Subang, yaitu atas nama Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan juga Mahesa Putra. Dan hingga saat ini pihak keluarga masih terus menunggu informasi kedatangan putranya dari Subang. Dan menurut informasi memang ada 2 informasi yang belum kita bisa pastikan, antara jenazah dibawa dulu ke RSUD ataupun langsung dibawa ke rumah duka seperti itu, Pak. Baik, pukul berapa rencananya jenazah akan diberangkatkan, Iung? Untuk dari Subang sepertinya sudah diberangkatkan, namun untuk kedatangan kita belum, masih menunggu jenazah tiba. Kemungkinan akan ada 3 mobil jenazah beriringan di lokasi ini, karena di lokasi ini ada 3 korban meninggal dunia. Baik rekan Iyung, jika jenazah telah tiba di Kota Depok, Jawa Barat, apakah rencana pemakaman akan berlangsung pada hari ini juga atau seperti apa rekan Iyung? Baik, rencananya memang hari ini akan langsung dikebumikan. Di TPU Parung Bingung sudah digali 6 buah liang lahat dari pemerintah Kota Depok, disiapkan untuk para peserta dari SMK Lingga Kencana yang akan dimakamkan hari ini. Terdapat 6 liang lahat secara berbaris di TPU Parung Bingung, seperti itu, Pak. Oke, rekan Yu, apakah dari pihak Pemkot sendiri sudah memberikan atau berkunjung ke rumah keluarga korban terkait santunan dan lain-lainnya? Untuk dari pemerintah sendiri memang baru tadi pagi saat melakukan penjemputan terhadap bus yang selamat tidak mengalami kecelakaan. Namun untuk saat ini baru yang saya lihat ada dari petugas dari Jasara Harja yang mendatangi rumah para korban ini. Baik rekan Iyung, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi rumah duka salah satu korban meninggal dunia dari bus maut. Terima kasih rekan Iyung, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga melihat suasana terkini di rumah duka Suprayogi yang adalah salah satu guru yang meninggal dunia bersama rekan kami. Ada rekan Irfan Hardiansyah di sana. Selamat siang rekan Irfan, seperti apakah kondisi kedatangan jelang menyambut kedatangan jenazah almarhum Suprayogi? Baik, terima kasih Fram dan juga pemirsa. Memang situasi terkini di rumah duka Suprayogi, melainkan salah satu korban kecelakaan yang meninggal dunia di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ini dapat kami informasikan pihak keluarga dan juga kerabat telah menunggu kedatangan dari jenazah yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah duka yang berada di Desa Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancormas, Kabupaten maksud kami Kota Depok, Jawa Barat. Dan saat ini memang terlihat para kerabat dan juga sanak keluarga masih menanti kedatangan jenazah yang rencananya akan datang sekitar pukul 11.30. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang 10 jenazah sudah diberangkatkan dari RSUD Subang, Jawa Barat, dan saat ini masih dalam perjalanan. Dan memang korban ini mengalami kecelakaan di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat bersama dengan para siswa lainnya yang melakukan acara perpisahan di Bandung, Jawa Barat. Namun di daerah turunan Ciater, Subang, Jawa Barat ini para rombongan ini mengalami kecelakaan yang diduga sementara ini akibat remblong
dan hingga akhirnya bus ini menabrak salah satu minibus yang berada di turunan Jalan Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan kami juga masih menanti kedatangan jenazah, dan rencananya nanti jenazah setibanya di rumah duka yang berada di Rangkapan Jaya Baru ini nantinya akan langsung dimakamkan pada hari ini. Dan sementara demikian, Pram, kembali ke Anda. Baik, Irfan, apakah ada keterangan dari pihak keluarga nantinya terkait bagaimana teknis penyerahan jenazah? Baik, terima kasih Valeri dan juga pemirsa. Memang kami tadi sempat bertanya-tanya dengan salah satu keluarga, yakni dari adik korban, menyatakan bahwa nantinya jenazah akan langsung diterima oleh pihak keluarga. Dan sementara infonya nanti jenazah akan langsung dimakamkan pada hari ini, dan kami belum tahu pukul berapa jenazah akan dimakamkan. Dan kami saat ini semua yang berada di rumah duka ini masih menanti kedatangan dari jenazah Suprayoga, salah satu guru yang juga meninggal dunia pada kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Terima kasih banyak rekan Irfan Hardiansyah langsung dari rumah duka Suprayogi, salah satu guru yang menjadi korban tewas meninggal dunia kecelakaan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana menyatakan bertanggung jawab pada seluruh korban kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jawa Barat. Dan berikut pernyataan pembina Yayasan Kesejahteraan Sosial Mawardi. Ya, kalau pemakaman, kalau untuk mereka yang memang beralamatkan di Kampung Parung Bingung ini, mereka itu sudah disiapkan pemakamannya di Darul Makobir Parung Bingung. Ada yayasan khusus penguburan untuk pemakaman khusus umat Islam di Parung Bingung. Dan yang lainnya 3 orang di luar itu ya masing-masing di wilayahnya. Tapi dari yayasan tentu saja mengkoordinasikan kepada ahli keluarganya seperti itu. Mahkamah sendiri dari yayasan sendiri memang membantu menyiapkan akomodasinya atau bagaimana Pak sebenarnya? Ya, bahkan saat ini itu sebelum sampai pun mereka ke sini ya makamnya sudah rapi, sudah siap. Gitu. Adapun sedikit informasi Pak terkait pemilihan dari bus itu sendiri, itu sebenarnya prosesnya dari panitia ataukah dari pihak sekolah Pak yang memang menentukan dari PO bus yang dipilih untuk perpisahan tersebut Pak? Tentu saja itu di dalam rapat dibentuk panitia, dan panitia itu sudah kesepakatan yang untuk mencari busnya seperti itu. Info dari Kemenhub memang busnya diketahui tidak memiliki izin Pak. Kira dari yayasan Saya kurang tahu kalau sampai ke arah sana ya. Pak, yang berbeda saja kalau bis itu sebenarnya bis charteran atau bis resmi dan gimana Pak kalau mau bis itu? Iya, biasanya kan kita panitia itu berusaha mendatangkan PO mana yang mereka itu siap akan bisnya. Biasanya seperti itu. Ya sebenarnya sih tidak kita sangka dan duga kalau hal itu terjadi, karena ternyata dibandingkan yang satu ini, yang dua itu lebih baik gitu. Ya. Itu memang setiap tahun pakai PO bis itu Pak? Enggak juga. Enggak juga, ya. Berarti ini memang acara. Dan kan bahkan tahun kemarin mah enggak keluar Pak. Jadi mengadakannya acaranya di DTC ya. Oh iya. Saat keluar kota baru tahun ini? Bukan, artinya diselang-seling tidak selalu gitu. Oh, iya. Kebetulan tahun ini kesepakatan dengan wali murid untuk keluar. Mungkin ya bosan kali di tempat-tempat itu gitu. Seperti itu. 3 bis ini apakah dari 3 manajemen yang berbeda-beda atau sama kalau gitu? Tapi biasanya kalau panitia itu mengambilnya satu lokasi aja, satu tempat. Kemudian mungkin PO itulah yang akan menyiapkan kendaraannya, baik dari PO itu sendiri maupun dari kerjasama dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Buat kita hanya satu titik aja ke tempat itu. Gitu. Oh, jadi anggaplah satu di terminal itu. Betul. Dengan 3 bis yang manajemen yang berbeda. Betul, bisa jadi gitu. Kita lokasi ke Balikpapan ini mana aja Pak?
Ya, dari sini kemudian ke Bandung ya, Pak Hudson. Lembang ya, Bandung. Ya, kemudian udah pulang. Ya, cuma ya di perjalanan ternyata kejadian seperti ini. Ya, berangkat Sabtu. Ya. Kembali di iNews Siang pemirsa, akibat banjir yang masih merendam selama berhari-hari, Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara lumpuh. Ya, agar dapat melintasi banjir, kendaraan kecil terpaksa diangkut rakit darurat dengan biaya Rp500.000. Dari pantauan udara terlihat antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan lintas provinsi. Jalan terendam banjir hingga sepanjang 700 meter. Kendaraan besar tak dapat melintas. Mobil kecil dapat diangkut menggunakan rakit darurat atau pincara dengan biaya Rp500.000. Kendaraan berat atau truk terpaksa berdiam dan tinggal berhari-hari menunggu banjir benar-benar surut. Di Morowali. Rencana mau ke dari kemana mau kemana? Hari Senin saya balik dari Morowali ke Kendari. Seberang juga begini. Berapa lama mengantri di sini? Kalau yang dari hari Senin ke sini tuh nggak lama ya, paling 3 mobil. Nah, kemarin mau balik Morowali, ada jam 2 tuh nanti. Ini rencana mau bawa apa, Bang? Bawa spare part aja, alat mobil. Banjir disebabkan luapan Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Akses jalan lumpuh mengakibatkan sejumlah daerah terisolir. Terlebih ini adalah satu-satunya akses penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir lahar dingin di Agam, Sumatera Barat, pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan rekan kami Wahyu Sikumbang. Selamat siang rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang, Pram dan Nia. Saat ini saya berada di Galuang, di Jorong Galuang ya, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua di Kabupaten Agam. Saat ini tim BPBD, Polri dan tim pencarian masih melakukan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Selain itu juga dilakukan pembersihan terhadap daerah-daerah yang rumah-rumah yang terkena material lumpur, batu dan kayu. Di belakang saya ini sebelumnya sejak tadi malam itu ada sekitar 3 jenazah ditemukan dan di sebelah sini baru saja ditemukan 2 jenazah. Jadi untuk sampai siang ini jumlah korban tewas itu sudah mencapai 19 orang. Demikian. 19 orang ditemukan tewas di sana. Sementara rekan, berapa orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang di sana? Kalau untuk di lokasi ini, di Jorong Galuang ini, daerah Sungai Pua ini, Jorong Galuang ya khususnya, masih ada sekitar 2 orang lagi yang masih belum ditemukan. Sementara di daerah lain ada di Bukit Batabuah, masih di Kabupaten Agam ya, di Koto Ketuo, dan Bukit Batabuah, Batu Palano itu belum masih banyak yang belum ditemukan. Baik, apakah ada kendala dalam proses pencarian korban ini, Wahyu? Pencarian korban terkendalanya banyaknya material-material yang terbawa oleh banjir lahar dingin ini, berupa kayu, batu yang sampai dan lumpur yang menutupi di bagian rumah-rumah. Seperti yang korban-korban yang ditemukan sebelumnya, itu kan ditemukan di atas tumpukan material banjir lahar dingin ini. Gitu dia. Oke, bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini, rekan Wahyu? Apakah juga nanti akan ada rawan terjadi banjir susulan? Cuaca saat ini mulai dari pagi sampai siang ini cuaca cukup cerah. Cuman warga dan petugas diminta untuk tetap waspada karena biasanya sore-sore hari setelah salat zuhur itu biasanya akan turun hujan. Demikian juga dengan di puncak Gunung Merapi yang harus diwaspadai, itu jadi terjadi hujan di kawasan hujan deras di kawasan puncak Gunung
menuju turun kembali banjir lahar ini. Baik, Wahyu, untuk hari ini rencananya proses pencarian akan dilakukan hingga pukul berapa? Sampai saat ini informasi untuk pencarian terhadap korban akan dilakukan sampai pukul 6 sore nanti. Itu jika tidak ada kendala berupa seperti hujan deras yang turun. Oke, rekan Wahyu mengingat jumlah korban tewas cukup banyak, ini mencapai 19 orang. Lalu bagaimana dengan evakuasi warga di sana untuk mengantisipasi hal kemungkinan jatuhnya korban jiwa kembali? Evakuasi terhadap warga, itu warga sendiri sudah mulai mengungsi ke tempat-tempat keluarganya, dan juga ada beberapa pos pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Sementara untuk saat kejadian, saat pencarian, jika ada warga yang bertumpuk di lokasi pencarian dan di lokasi pembersihan material banjir lahar ini, itu warga diminta dengan surat-suara untuk meninggalkan lokasi. Sekali juga petugas juga ada yang memantau pergerakan air, apakah debit air tinggi atau masih sedang-sedang saja, masih aman. Begitu. Baik, berapa jumlah total warga yang mengungsi di sana, Wahyu? Untuk di daerah Sungai Tua ini itu ada belum terdata karena beberapa keluarga banyak yang ikut mencari ke daerah-daerah aliran sungai, gitu. Jadi tidak bertumpuk di pengungsian. Jumlah kakaknya juga belum ada data terbarunya. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Wahyu Sikumbang langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, PPIH Arab Saudi siap menyambut kedatangan calon jemaah haji tanah air. Sekalian sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, embarkasi Jakarta Pondok Gede tahun ini akan memberangkatkan calon jemaah haji dari wilayah Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Ya, ribuan calon jemaah haji diberangkatkan ke Madinah dan Jeddah esok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 1.226 calon jemaah haji embarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 13 Mei. Calon jemaah haji terdiri dari 3 kloter, yakni kloter 4, 5, dan 6. Kloter haji dari Jakarta dan Banten telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Persiapnya sebenarnya kita udah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak ada pendamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya alhamdulillah sih cukup matang, udah dari jauh-jauh kita siapin. Manajemen waktu itu harus kita terapkan dengan baik. Nah, untuk evaluasi di lainnya semacam pemeriksaan jemaah haji, pemeriksaan lanjutan kesehatan, itu sudah alhamdulillah karena kami melakukan inovasi-inovasi, diantaranya melakukan inovasi fast track untuk lansia, untuk mempercepat pemeriksaan. Karena tagline tahun ini pun itu kan masih ramah lansia, sehingga penanganan pelayanan terhadap jemaah. Calon jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, terutama mengkonsumsi air secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh. Selain itu, petugas kesehatan juga mengingatkan agar calon jemaah mematuhi peraturan dan saling menolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi siap menyambut jemaah calon haji. Ya, besok kloter pertama jemaah calon haji akan diberangkatkan dari embarkasi masing-masing. 18 kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari 18 embarkasi dijadwalkan akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada Minggu 12 Mei. Kloter pertama akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat GA7301 dan diperkirakan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 7 pagi waktu setempat. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah pun siap menyambut para calon jemaah haji Indonesia.
Dan pemirsa, calon jemaah haji asal Indonesia kini dapat memanfaatkan Fast Track, sebuah fasilitas pengurusan dokumen haji dan keimigrasian yang lebih cepat. Dan pemirsa, hadirnya layanan ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi hadirnya layanan Fast Track bagi calon jamaah haji dalam pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan usai Menak melepas calon jemaah haji kloter pertama pada Sabtu malam. Menteri Agama menilai Fast Track memudahkan kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji. Menteri Agama juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kemudahan yang diberikan kepada kaum muslimin Indonesia dan menyebut hal ini merupakan bentuk dari hubungan baik antar kedua negara. Fast Track adalah layanan membuka jalur pelayanan dokumen haji dan keimigrasian lebih awal, yakni di tanah air. Selain di embarkasi Soekarno-Hatta, dua bandara lain yang diizinkan melakukan layanan ini adalah embarkasi Solo dan Surabaya. Dan tak kurang, 120.000 calon jemaah haji akan memanfaatkan Fast Track ini. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, para calon jemaah haji di sejumlah embarkasi keberangkatan sudah mulai tiba di asrama haji. Ya, mereka nantinya akan mengikuti pembekalan jelang keberangkatan haji keesokan harinya. Satu persatu calon jemaah haji embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang Biringkaya, Sulawesi Selatan. Sebanyak 450 orang terdata akan berangkat dalam kloter pertama, embarkasi Makassar. Sementara untuk proses penerimaan haji di tahun ini masih bertema ramah lansia, yaitu haji berkeadilan yang mengutamakan jemaah haji lansia. Di tahun ini embarkasi Makassar akan memberangkatkan jemaah calon haji sebanyak 16.649 jemaah yang terbagi dalam 37 kloter dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di bagian timur Indonesia. Itu sudah berapa lama kita menunggu? 13 tahun. 13 tahun. Tahun ini Ibu berangkat ya, Bu? Iya. Berapa orang, Bu, berangkatnya? Cuman sendiri. Sendiri ya, Bu? Suami nggak ikut ya, Bu? Almarhum. Oh, almarhum ya, Bu? Oh. Ibu, ini kan Ibu hari ini berangkat. Apa yang nanti sampai di Tanah Suci, apa yang pengen disampaikan nanti di sana? Doa atau apa? Ya, tetap doa buat orang tua, suami almarhum. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya, Pak? Pertama kali naik hajinya, Pak? Pertama kali. Oh, Pak, ada apa-apa saja persiapannya, Pak, sebelum berangkat ini, Pak? Tentu karena kita dihimbau bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik, sehingga tentu para jamaah harus menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut urusan fisik, dan tentu saja selain fisik, yang paling penting adalah bagaimana jamaah bisa mematuhi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari kanal iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.